Sebenarnya yang dikatakan Habib, ya, karena kan itu hanya di Indonesia sebenarnya yang betul-betul dikultuskan secara luar biasa. Saya terus terang begini, saya ngaji kitab Irsyadul Ibad Zainuddin Al-Malibari itu kepada seorang Habib. Beliau ini, guru saya ini, secara akhlak bagus, secara keilmuan luar biasa, maka saya betul-betul hormat. Bukan karena Habibnya, tapi karena keilmuan dan akhlaknya. Beliau betul-betul ahli ibadah. Saya tahu siapa dia? Habib Ali Alkaf. Saya sangat respect. Tapi dalam konteks ketika kita hubungkan antara moral dan pengakuan keturunan ini, ya saya sering ngomong di beberapa channel, ya, di beberapa YouTube dan bahkan di banyak kesempatan. Meskipun aku Habib, kalau bajingan tampar aja saya bilang, tempeleng aja. Artinya moral menjadi bagian penting. Karena saya selalu mengatakan begini, Rasulullah ini kan mewariskan moral kepada kita. Kalau Rasulullah itu betul-betul ingin mewariskan keturunannya, sampai beliau wafat pun seharusnya menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Tidak, Sayyidina Ali jelas-jelas sepupu dan menantunya, pintar pula babul ilmi. Tapi Rasulullah tidak mewariskan itu semua sampai beliau wafat, tidak menunjuk penggantinya. Artinya apa? Rasulullah ingin betul-betul mewariskan akhlak yang baik kepada umatnya. Bukan soal keturunan, bukan soal genetik, ini persoalan moral saja. Dalam video tersebut, Cak Islam menegaskan bahwasanya fenomena Habib yang sangat dikultuskan secara luar biasa itu hanya terjadi di Indonesia. Berarti secara tidak langsung Cak Islam mengatakan bahwa kalau di luar Indonesia Habib itu diperlakukan biasa saja, tidak seperti yang terjadi di Indonesia. Dan Cak Islam tidak memungkiri bahwa diri beliau pernah mengaji kepada seorang Habib. Tetapi Cak Islam menghormati gurunya tersebut bukan dari nasabnya, tetapi dari akhlaknya, keilmuannya dan ketakwaannya. Nabi Muhammad SAW saja menurut Cak Islam hanya mewariskan akhlak yang baik, moral yang baik, bukan mewariskan keturunan dan soal genetika. Sebetulnya nggak ada arti apa-apa nasab di sisi Allah. Nggak ada harganya nasab itu. Sampai berulang-ulang Nabi mengatakan la fadla li Arabiyyin ala Ajamin, al jannatu lil muttaqin walau kana 'abdan habasyian wa narul asma'an sayyidan qurasyan hashimian. Jadi ternyata nasab itu tidak membawa keselamatan dan kebahagiaan orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa taqwallah, kan seperti itu. Nah, inilah yang mereka-mereka ini kaum Balawi sering mendoktrin umat Islam sebagai muhibbin mereka, kalau tidak menyintai kami tidak menyintai Rasul. Kalau tidak mencintai kami tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ini kan sebetulnya yang kita tahu dalam Al-Quranul Karim, anak Nabi aja masuk neraka. Nabi Nuh, bapaknya Nabi saja masuk neraka. Nabi Ibrahim, istrinya Nabi saja masuk neraka. Nabi Lut alaihissalam. Kemudian pamannya Nabi saja masuk neraka. Jadi hal ini dinafikan, seakan-akan dinafikan oleh mereka bahwa kalau keturunan Nabi saja, anak Nabi saja, kata Nabi, dipotong tangannya, apalagi lagi keturunan yang jauh banget ya, melakukan hal-hal negatif, apalagi muhibbinnya gitu lah. Kan lebih jauh lagi itu. Nah, inilah yang astagfirullahaladzim, kaum muslimin saudaraku, warga negara Indonesia saudaraku, coba waspadalah tentang hal ini ya. Dan oleh Bang Haji Roma Irama dipertegas lagi bahwasanya nasab itu di sisi Allah tidak ada artinya, dengan mengutip sabda Nabi yang artinya nasab itu tidak akan membawa keselamatan dan kebahagiaan di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Dan kenapa menurut Bang Haji Roma Irama klaim Ba'alwi ini sering mendoktrin umat dengan mengukur kecintaan seorang hamba kepada nabinya tergantung kecintaan hamba tersebut kepada cucunya. Walaupun kaum Ba'alwi sampai hari ini nasabnya masih dipermasalahkan, hal tersebut menurut Bang Haji Roma Irama adalah sesuatu yang menafikan atau menghilangkan kisah-kisah seperti anak Nabi Nuh yang masuk neraka, ayah Nabi Ibrahim juga seperti itu, bahkan paman Nabi Muhammad SAW saja juga masuk neraka. Kenapa Ba'alwi ini menganggap dirinya paling mulia dan harus dimuliakan, yang mana nasabnya masih dipertanyakan sampai hari ini? Maka dari itu, Bang Haji Roma Irama menghimbau kepada umat muslim di Indonesia
harus mewaspadai dengan adanya fenomena seperti ini. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.